Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah. We are going to get real tonight karena tema kita malam hari ini adalah no drama. Kita langsung saja panggilkan ahlinya. Ini dia, Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, no drama. Siapa yang hidupnya tidak pernah sedih? Tidak ada. Oke? Tetapi yang agak aneh adalah orang yang hidupnya selalu sedih. Ada dong? Yang segala sesuatu didramatisir, gitu. Apapun yang terjadi didramakan. Jadi penderitaannya khusus, gitu, sakitnya khusus, orang lain tidak baik, orang lain tidak mendukung, semua nasihat susah. Itu untuk apa cari pekerjaan nanti ditolak, untuk apa makan nanti lapar lagi. Ini orang yang jarang mandi, kenapa nanti bau lagi? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup ini yang indah, itu yang no drama. Kalau mau ambil, asal punya kita. Oke? Kita hindarkan kebiasaan untuk melihat bahwa kita korban, kita ini korban. Hindari kebiasaan bahwa kok kita dipersulit. Hindari kebiasaan merasa bahwa kalau sudah gagal akan gagal lagi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita sederhanakan hidup supaya kehidupan kita lebih banyak indahnya daripada susahnya. Tuh. Super sekali Pak Mario. Namun kita hidup selalu dikelilingi dengan drama. Yeah. So what do we have to do? Kesederhanaan ya. Ya, kita lihat meme yang pertama. Kesederhanaan. Kesederhanaan adalah kekuatan yang tanpa macam-macam. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang-orang lihat yang sederhana, tidak macam-macam. Yuk kita tarik ke pribadi ya. Wanita yang cantik tidak macam-macam. Sederhana, rambutnya biasa diikat, pakai kaos oblong sederhana, jeans sederhana, lalu bilang apa kabar. Sudah, daripada yang itunya jambul-jambulnya, gitu, belum jalannya yang nggak sampai-sampai. Ya. Terus napasnya yang disesat-sesatkan. Itu kan buat orang kepengen nabok. Nah, mohon maaf yang begitu ya. Nah, lihat, kita itu inginnya yang sederhana, tidak macam-macam. Nah sekarang, lihat, apa yang Anda lakukan, tapi yang tidak dilakukan orang sukses, buang. Yang Anda lakukan apa? Ngomel, tidak dilakukan orang sukses, tinggal. Apalagi bergaul hanya untuk dipuji. Berapa banyak orang yang bergaul hanya untuk dipuji, tidak dilakukan orang sukses. Orang sukses itu bersedia tidak disukai, asal yang dilakukannya baik. Kita bersedia meninggalkan yang baik asal dipuji. Itu drama. Tinggal sederhanakan hidup, kembali kepada yang diharapkan Tuhan. Simple sekali, yaitu berimanlah lalu lakukan yang baik. Lalu berikutnya apa? Perhatikan bagaimana keajaiban terjadi. Gitu. Super sekali Pak Mario. Ternyata hanya dengan sederhana ya. Saya akan meminta sahabat-sahabat super yang ada di studio untuk menentukan pilihan Anda lewat polling yang berikut ini. Mengapa ada orang yang suka membesar-besarkan kesulitan hidup? Apakah A, dia menginginkan yang besar tapi malas? Atau B, dia sudah giat mencoba tapi selalu gagal? Atau C, dia bercita-cita tinggi tapi tidak didukung oleh lingkungan? Ada alat yang terdapat di tempat duduk Anda. Mohon menentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Anda itu lebih jadi beban orang tua mulai sejak lahir sampai sudah lulus sekolah hanya karena gengsi. Tahu kenapa?
Uang kecil yang tidak kau syukuri itu tidak bisa jadi kekayaan. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema kita pada malam hari ini, No Drama. Pak Mario, Ya. jika sederhana itu memiliki kekuatan yang begitu besar, sederhana seperti apa yang harus kita lakukan? Super. Pelan-pelan ya. Ada yang masih kuliah? Siapa? Good. Ingin pandai? Good. Yang sudah mulai bekerja, yang ingin kaya angkat tangan. Oke. Ya, sudah. Yang ingin bahagia angkat tangan. Super. Sekarang ini penting lagi. Ingin selamat. Nah, yuk kita lihat meme-nya. Ini formulanya, jangan dilanggar. Oke? Kalau ingin pandai, belajarlah. Masa begitu aja nggak tahu? Kedua, kalau ingin kaya, bekerjalah. Lagi nih, Pak, saya bekerja sudah, nanti dulu bekerja. Kalau Anda cari kelereng setiap hari, kelerengnya banyak. Banyak. Sekarang cari uang toh? Sudah berapa tahun? 11 tahun, uangnya banyak. Itu dia, pasti ada yang salah, pasti ada drama di situ. Orang cari uang 11 tahun harusnya pinter, cari uang menyelam saja. Kalau kita latihan tiap hari, setelah 11 tahun itu kita bisa tidak naik-naik lagi loh. Iya dong? Iya. Nah, kalau ingin bahagia, setialah. Ayo, perhatikan orang-orang yang tidak bahagia, tidak setia kepada nasihat ibunya, laki-laki tidak baik, dipercayai. Menikah, tersiksa, lalu bilang, aku terlanjur sayang. Bagaimana ini Pak Mario, aku sudah punya anak, gitu. Ya, kan kalau anak baru 1, sudah 11, Pak. Nah, kalau Anda ingin bahagia, banyak orang kaya yang saya kenal tidak bahagia karena dua-duanya tidak setia. Kaya raya, tapi tahu minder sekali kalau lihat orang miskin yang bahagia di keluarga. Saya kenal orang-orangnya secara pribadi. Mungkin kaya, mungkin pakaiannya mewah, tapi hatinya compang-camping. Hah? Terus Anda bilang, lebih baik miskin bahagia. Jangan pernah, nanti dimiskinkan betul. Nah, dan satu lagi. Dan kalau ingin selamat, bertuhanlah. Tujuan utama dari bertuhan itu keselamatan. Yuk, Anda yang teruskan. Kalau Anda ingin pandai, apa? Belajar. Kalau ingin kaya, Bekerja. kalau ingin bahagia, Setia. nah, kalau ingin selamat, Bertuhan. kalau ingin mengerti empat-empatnya, tetaplah di Golden Ways. Selanjutnya kita akan masuk kepada polling yang tadi telah saya berikan. Dan tentu saja nanti beberapa dari Anda akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Kita akan kembali ke polling tadi. Mengapa ada orang yang suka membesar-besarkan kesulitan hidup? A. Mencapai 48%, B. 24%, dan C. 28%. Kini saya akan meminta pertanggungjawabannya untuk yang memilih A. Boleh angkat tangan. Ya, silakan. Untuk yang memilih B, dia sudah giat mencoba tapi selalu gagal. B. Oh ya, silakan. Dan yang terakhir adalah C. Dia bercita-cita tinggi tapi tidak didukung oleh lingkungan. Baik, silakan Pak. Silakan. Ibu A ya? Terima kasih Anda hadir di atas ini untuk mempertanggungjawabkan pilihan Anda. Jadi Anda memilih orang yang suka membesar-besarkan kesulitan hidup ini A. Yaitu dia menginginkan yang besar tapi malas. Apakah memang itu pengamatan Anda? Menurut saya seperti itu, misalnya di contoh kehidupan ya Pak ya. Ya. Jika kita bekerja, kita menginginkan posisi yang bagus, yang tinggi gitu ya Pak. Cuman kalau kita malas, mengeluh, pasti dari atasan juga nggak akan mendukung. Tapi beda lagi kalau kita rajin, produktif, disiplin, kan dia berarti kan nggak malas Pak. Pasti atasan akan merekomendasi dia untuk naik jabatan. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Mbak Claudi, dia sudah giat mencoba tapi selalu gagal, terus dia mengeluh.
Apakah banyak orang seperti itu menurut Anda? Kalau menurut saya ya, karena seperti contohnya dalam kehidupan, misalnya orang yang mencari pekerjaan kan banyak zaman sekarang, itu sudah selalu mencoba kemana-mana, dia ikuti ada lowongan, ada interview, tapi selalu ditolak, selalu akhirnya dia merasa hidup saya kok sulit banget ya untuk mencari pekerjaan saja sulit begitu. Jadi tidak salah kalau mengeluh. Sebetulnya salah, tapi ya akhirnya kan namanya juga manusia, Mau nggak akhirnya mau mengeluh. nggak mau mengeluh. Iya. Iya, good, kita berikan tepuk tangan. Pak Riki, Kan, kalau ngomongin soal pekerjaan, terkadang kitanya sudah maksimal, tapi kadang-kadang bawahan ataupun atasan yang kurang melihat kita gitu, kinerja kita. Justru apakah kita bekerja harus dengan menjilat atau mungkin dengan kerja keras, kita nggak akan tahu ya tipikal dari atasan kita gimana. Terus kalau dari masalah keluarga, pastinya kita juga ingin cita-cita tinggi gitu, tapi terkadang kemampuan orang tua terbatas gitu. yang sudah mencari kerja ini, gitu, kok ditolak terus? Sekarang, ini pintu, ada 2 pintu. Ini ada 2 pintu. Kira-kira pintu A atau pintu B yang paling lancar jalan keluarnya? Yang mana? B ya. Menurut Anda ini? Iya, ini pintu lemari. Ceder masuk gitu kan? Terus masuk ke dalam, lu kok peteng gitu kan? Ayo, banyak orang itu membuka pintu lemari, mana bisa keluar? Ayo, lalu dia dramanya apa? Aku kok gak semetu ya, gitu kan? Kok gak bisa keluar ya, peteng lagi gitu. Tuh. Nah, dia sukaannya buka pintu lemari. Nah, jadi mulai dari sekarang buka pintu keluar. Nah, orang yang menganggur, mengapa menganggur? Dia menganggur biasanya udah nyoba untuk ngelamar ya Pak, yang ngelamar kerjaan. Cuman kalau ditolak dia akhirnya menyerah gitu Pak. Coba kalau dia terus banyak perusahaan yang dituju, pasti lama-lama dia akan lolos dari diterima? Iya, dari tes itu. Mengapa orang menganggur? Karena sulit mencari pekerjaan. Karena sulit mencari pekerjaan. Mengapa orang menganggur? Karena banyak memilih pekerjaan. Karena Milih-milih pekerjaan. milih-milih pekerjaan. Ini loh yang pasti menjadikan orang menganggur, tidak mau menerima gaji lebih kecil daripada yang dia tuntut. Pasti nganggur. Sebetulnya perusahaan ingin memberi Anda pekerjaan, hanya Anda tidak setuju kalau dibayar kurang. Ayo, apa alasannya? Ini drama. Geng si dibayar sekolah yang S-nya keren, S berapa? S2 aja dulu, S2 Anda terima gaji minimal berapa? 10 juta. 10 juta Pak. Berapa? 25. Itu di negara mana? Ampun, ini full drama ini orang-orang ini. Teman sendiri berapa? S2 15. Oke. Kalau dibayar 7.500.000 mau nggak? Tidak mau, karena apa? Gengsi. Tapi tidak malu menjadi beban orang tua. Sarjana lebih baik nolak pekerjaan karena gengsi, tapi tidak malu makan dari orang tua. Tuh yang masih nganggur-nganggur sebetulnya bisa kerja. Dengarkan ini. Anda itu lebih jadi beban orang tua mulai sejak lahir sampai sudah lulus sekolah hanya karena gengsi. Tahu kenapa? Uang kecil yang tidak kau syukuri itu tidak bisa jadi kekayaan. No drama. Jadi kalau begitu, kalau tidak punya pekerjaan, apa yang Anda anjurkan? Yang saya anjurkan ya nerima gaji kecil dulu, nanti pasti akan naik. Super apapun ijazahnya. Nih kalau saya punya ijazah S15. Oke? Ada pekerjaan yang terbuka S1. Diambil nggak?
Ambil, syukuri gajinya yang kecil. Nah, kalau orang S15 bekerja di pekerjaan S1 itu kelihatan hebat. Tidak mungkin atasan Anda menelantarkan Anda. Dia lihat itu hebat sekali, itu seperti S15, pindahkan. Itu. Good. Biasanya pengangguran bergaulnya dengan siapa? Sesama pengangguran. Kenapa? Malu. Jam operasinya sama. Tidak punya pekerjaan, bergaulah dengan orang-orang sibuk. Tidak harus bekerja, sibuk. Bahkan tahu nggak nasihatnya di dalam agama, kalau kamu tidak punya pekerjaan, sampai tidak ada orang sibuk yang punya pekerjaan yang bisa kamu bantu, bantulah sesama orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Sampai begitunya anjuran dari bekerja. Berarti apa? Keajaiban itu terjadi di dalam pekerjaan. Biasanya orang tepuk tangan setelah saya bilang gitu. Oke, kalau tidak ada yang mendukung, apa yang Anda lakukan? Kalau saya tidak ada yang mendukung, saya mencoba sesuatu yang baru, yang berbeda, yang belum saya pernah lakukan dari bidang sebelumnya. Untuk pekerjaan saya, kehidupan sehari-hari. Good. Super. Sekarang saya tanya, apakah semua orang kaya itu asalnya anak orang kaya? Orang yang mendapat dukungan biasanya dari orang yang ditelantarkan, disia-sia, yang tidak dianggap. Itu loh yang jadi wali kota, gubernur, sampai jadi presiden. Dulu dikenal nggak? Tidak didukung. Tidak. Bahkan setelah jadi presiden pun masih ada yang tidak mendukung. Kenapa mengeluh tentang dukungan? Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Kalau tidak ada yang mendukung, ada dua yang mendukung, diriku dan Tuhanku. Terima kasih. Super, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, tetaplah bersama kami dengan tema No Drama, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau Anda tidak mau banyak drama dalam kehidupan, rendah hatilah. Tuh, kalau tanya Anda pinter, hebat sekali. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema kita malam hari ini, No Drama. Pak Mario, Ya. seandainya kita sudah masuk ke dalam lingkungan yang dramatis, apa sikap-sikap yang harus kita hindari, Pak? Super, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Masyarakat ini penuh kegamangan, penuh kegalauan, penuh keraguan. Sehingga senang sekali melihat orang kalau ada yang tegas. Ya kan? Kalau Anda punya teman semuanya suka mengeluh gitu, lalu ada satu yang diam, yang mengangguknya pelan begitu. Kalau habis bicara tegas dia bilang itu gitu. Itu ya, rasanya enak melihat ada orang tegas. Kalau semuanya pengeluh, jadilah satu-satunya yang tegas. Kalau semuanya suka meratap, jadilah orang yang bersyukur. Yuk kita lihat meme-nya ini. Kalau sedang benar, jangan terlalu berani. Dan kalau sedang salah, jangan terlalu takut. Drama kehidupan muncul kalau ini dilanggar. Waktu benar terlalu berani, selalu salah. Terlalu, apapun yang terlalu, jadi mengurangi. Jangan jadi orang salah yang rendah. Lalu jangan jadi orang berani yang direndahkan. Mau tahu logikanya? Dari kebesaran hidup seseorang yang berkualitas tinggi. Kualitas tinggi. Kalau orang hatinya di sini, kalau hatinya di bawah apa namanya? Rendah hati. Tuh. Kalau orang itu rendah hati, inilah kualitas kehidupannya. Berkualitas sekali, tapi rendah hati itu tinggi. Oke, orang yang berkualitas lalu menyerahkan semuanya kepada izin Tuhan, ini diisi oleh kemuliaan, diisi banyak di situ, pujian. Kenapa? Dia tidak memuji dirinya sendiri. Tunjukkan satu orang lagi, kualitasnya sangat tinggi, tetapi tiap hari dia puji dirinya sendiri. Ini hatinya di sini.
Orang ini namanya apa? Rendah hati. Sombong. Sekarang saya lihatkan ininya, caranya. Ini kualitas hidupnya. Ini jumlah masalahnya. Orang sombong banyak masalah. Kualitas tinggi, pujian terhadap dirinya sendiri, kosongnya masalah. Tuh, kalau tanya Anda pinter, enggak. Hebat sekali, enggak. No drama, oke? Mudah-mudahan hari Senin nanti kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Lihat ya, ini loh magicnya. Lihat ini ya. Kualitas apapun Anda sampai kualitas Anda disebut KW, ya. Tapi kalau Anda rendah hati, paling enggak ada nilainya. Kualitas di sini sombong sedikit. Kualitas di sini sombong sedikit. Yang rendah hati yang dihebatkan Tuhan. Ini loh yang nanti oleh Tuhan dikirimkan sahabat yang menolong, pemodal yang menolong, partner yang menolong, pelanggan yang membeli besar. So yang kita tunggu itu adalah kerendahan hati yang menghebatkan. No drama. Baiklah, Pak Mario, saya akan mengundang beberapa sahabat-sahabat kita yang super untuk mencurahkan isi hatinya naik ke atas panggung. Saya persilakan dari sebelah situ, ya. Dari sini satu orang, Pak Rudi, Ahmad, Ibu Adindia. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ada yang tanya, Pak, kenapa saya sulit dapat jodoh? Di Instagram dia setelah saya lihat, isinya gambar tas mahal, baju mahal, perhiasan, jam. Itu bagi laki-laki yang melihat ini sumber penderitaan. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema No Drama. Pak Mario, ada satu pertanyaan. Saat saya sudah menjadi seseorang tanpa drama, apa hal-hal yang harus saya cegah? Tanpa drama. Masih ada ketakutan? Maybe. Bawa teleponnya sekarang? Not really. Enggak. Siapa yang bawa teleponnya? Saya pinjam teleponnya. Nih, teleponnya. Nih. Terus Anda naik kapal pesiar. Oke? Di lantai 11. Di lautan Pasifik. Anda mau memotret pulau. Berani nggak begini? Kalau kesandung atau apa, melihat ini jatuh ke bawah itu sakitnya sangat. Takut. Yuk lihat meme-nya. Saat takut, tumbuhkanlah kekuatan. Takut, tumbuhkanlah kekuatan. Saat berani, tumbuhkanlah kehati-hatian. Waktu takut, orang cenderung melemah. Kita mengeluh, merasa korban. Kalau takut, justru tumbuhkan kekuatan. Yang satu lagi, kalau berani, tumbuhkanlah kehati-hatian. No drama, banyak orang teleponnya dieman-eman. Saya enggak, saya bor. Saya kasih tali. Tuh, lihat, kenapa? No drama, kalau takut jatuh, pasang tali. Hah? Pak Mario, selanjutnya kita akan mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita. Pak Rudi, apa drama yang Anda rasakan terjadi dalam kehidupan Anda? Mungkin drama saya ini masalah utang, Pak. Ya, utang yang mungkin dari semenjak kami menikah dan sampai sekarang sudah punya anak 2. Oh, sudah menikah ya? Sudah, Pak. Menikah, anak 2. Itu hutangnya sejak kapan? Hutangnya sih hutang berjalan, Pak. Nah, ini dramanya ya? Iya. Good, kita catat dulu. Ibu Anindya. Saya ngerasa ada drama di dalam hidup saya. Saya punya ketertarikan sama pria itu yang usianya jauh lebih tua daripada saya, mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun, yang lebih kebapaan gitu, Pak.
itu tapi nggak kakek-kakek juga Pak gitu Pak. Jangan lihat saya, oke? Saya masih kekanak-kanakan. Jadi sukanya kepada yang ke bapak-bapaan. Mohon maaf, saya istilahnya keren sekali. Nah, mengapa kok bapak-bapak itu menarik bagi ibu? Iya, karena gini Pak, mereka itu biasanya ngebimbing, terus lebih lembut, terus lebih mature gitu Pak. Oh, Dan pola pikirnya itu nggak kerdil gitu Pak. Pola pikirnya dia punya wawasan yang lebih luas. kalem, wawasannya luas. Lalu, apakah mereka biasanya sudah mapan? Biasanya mapan Pak. Mapan, sudah agak gemuk. Iya, gembil-gembil, buncit-buncit lucu gitu Pak. Oke, nah, bagi Anda ini menarik. Yuk kita lihat mengapa. Ini kan fakta. Cek why. Anda dekat dengan ayah? Enggak. Enggak. Ada masa lalu yang dirasakan kurang. Good. Anda pernah dikecewakan oleh laki-laki muda yang banyak janji? Pernah. Oh iya. Ini tipe-tipenya ini. So kalau begitu, apa kerugiannya dari menyukai bapak-bapak? Ya satu Pak, jadi karena mereka itu biasanya udah punya istri. Itu dia. Rata-rata sudah istilahnya anak muda sekarang apa? Taken. Taken. Wah, keren banget. Taken. Sampai di situ bagus, setelah itu ya, lah yes gitu. Taken. Jadi terus bagaimana? Ya itu Pak, saya ngerasa saya nggak bisa drama dalam hidup saya pura-pura suka gitu atau pura-pura tertarik sama anak yang seusia saya. Saya sekarang usia 21. Saya nggak bisa pura-pura suka sama yang usia 23, 25 gitu Pak. Karena Oke. kadang-kadang pola pikirnya lebih dewasa saya gitu Pak. Oh memang. Laki-laki tidak pernah dewasa. Sampai kapanpun. Laki-laki itu kelihatan anggun gitu. Itu di luar. Di rumah mereka itu sama sekali tidak beda dari anak kecil. Manja, rewel, pemarah, itu dong, ngomelan. Laki-laki tidak pernah dewasa. Jadi nggak usah khawatir ibu. Cari laki-laki yang mampu tampil dewasa. Laki-laki ingin tetap jadi mami's boy. Laki-laki manja itu memuliakan wanita. Laki-laki tidak manja ke semua wanita. Laki-laki hanya manja kepada wanita yang dilihatnya aman untuk dimanjai, yaitu wanita yang tahu kelemahannya, tidak merendahkannya. Sekarang Anda 21, enaknya yang membuat Anda merasa aman itu umur berapa? Ya 30 something gitu Pak. 30 something. Oh, ini istilah keren sekali. Somethingnya itu plus berapa? Itu opa saya Pak. Kalau ini namanya laki-laki ini sudah disebut fosil. Ibu kuliah, ibu bekerja di Departemen Purbakala? Enggak. Enggak ya? Nah, oke. Kalau gitu berapa usia yang menurut ibu menarik itu? 34, 35 gitu Pak. 35, oke, 35 dulu. Beda berapa ini? 14. Beda 14 tahun. Lihat, wanita-wanita agresif memang cepat merasa tidak tertarik kepada laki-laki yang muda karena mereka childish. Laki-laki deh, laki-laki yang sudah tua-tua di sini. Siapa yang tidak pernah menyesal kok tiap hari selalu melakukan kesalahan? Sampai saya sendiri setiap hari menyesali kenapa aku tadi tidak sempurna, tidak baik. Karena kesalahan itu tanda bahwa Anda selalu sedang dalam proses perbaikan. Nah, ibu tidak bisa cari sesuatu orang yang sudah jadi. Semua orang itu dalam perbaikan. Nah, apakah ibu dalam proses perbaikan itu comfortable dengan dia? Nah, umur 35 rata-rata sudah menikah nggak laki-laki? Tuh,
Jadi apa yang ibu lakukan? Ini anjuran saya ya, wanita-wanita yang hebat, gunakan teknik wanita hebat untuk dapat laki-laki hebat. Wanita selalu merendahkan tampilan dari kualitasnya. Cerdas sekali, hati-hati, jangan kelihatan terlalu cerdas. Laki-laki terintimidasi oleh wanita pandai. Lalu di Instagram, ada yang tanya, Pak, kenapa saya sulit dapat jodoh? Di Instagram dia setelah saya lihat, isinya gambar tas mahal, baju mahal, perhiasan jam. Itu bagi laki-laki yang melihat ini sumber penderitaan. Ayo. Wanita salah mengerti, dikiranya kalau dia kelihatan mahal, laki-laki yang menginginkannya yang mahal-mahal. Salah. Wanita-wanita yang kelihatannya mahal itu dihindari oleh orang miskin dan orang kaya yang hemat. Jadi kalau gitu kurangi tampilan yang terlalu pandai, terlalu kaya, rendah hatilah. Oke, kedua, jadilah wanita yang pantas diperebutkan oleh laki-laki terbaik. Love will find you if you are worthy of love. Cinta itu akan menemukanmu apabila kamu pantas dicintai. Oke, so jadi wanita yang baik, yang pantas dicintai, yang di dalam pandangan laki-laki terlihat anak-anak yang sehat dilahirkannya. So, apa kalau gitu kesimpulan ibu? Ya, saya harus bisa jadi wanita yang lebih berharga buat laki-laki. Terus nggak terlalu nunjukin kualitas diri saya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, wanita yang dicintai laki-laki itu yang kagum kepada laki-lakinya. Lihat ya. Pintu menuju hati laki-laki adalah matanya. Pintu menuju kepada hati wanita, telinganya. Jadi wanita harus tampil baik, tampil cantik, tampil rapi, proper. Wanita karena mudah terpengaruh karena telinga, itu sebabnya laki-laki mengembangkan teknik PHP. So, berhati-hatilah. Ibu berarti ibu harus tampil sebaik, seindah mungkin. Ibu tidak boleh lagi menuntut. Tetapi dengan ibu bergaul di lingkungan tertentu, ibu sudah menuntut. Ya toh? Bergaul di kalangan orang baik sudah menuntut untuk dirinya kebaikan. Orang yang bergaul, ada orang lain, teman jangan milih-milih. Hati-hati, teman dipilih. Teman jadi pacar, jadi kekasih, jadi istri. Jadi ibu dari anak-anak kita kalau nggak pilih coba. Anaknya sembarangan kualitasnya. Ya karena kan bukan pilihan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Lihat ya, semakin sederhana Anda, semakin mudah Anda dihebatkan oleh Tuhan. Formula sederhananya, semakin Anda kurang memuji diri sendiri, semakin ikhlas orang memuji Anda. Selamat malam, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema kita pada malam hari ini, No Drama. Sebelum kita masuk ke curahan hati sahabat super kita selanjutnya, saya ada pertanyaan untuk Pak Mario. Ya. Bagaimana caranya seseorang memantaskan dirinya untuk menghindari kehidupan penuh drama? Kita lihat langsung meme-nya ya. Orang yang pikirannya sederhana, tapi sibuk bekerja, lebih mudah berbahagia daripada orang yang pikirannya sibuk tapi gerakan tubuhnya lamban. Yuk saya ulangi lagi, ada yang teruskan ya. Yang pikirannya sederhana, kalau mau pandai, belajarlah. Belajar. Kalau mau kaya, bekerjalah. Kalau mau bahagia, setialah. Dan kalau mau selamat, bertuhanlah. Sederhana ya? Sederhana. Mau pelajaran apa lagi ya? Sudah so simple. Udah itu aja ikuti, lebih mudah bahagia nggak? Iya. Iya. Pak Rudi, yes. So kembali kepada masalah Anda Pak, yaitu hutang. Mengapa kok hutang itu selalu ada dan Anda sebut tadi hutang berjalan? Ya, betul Pak. Karena
saya adalah wira swasta atau pedagang di Cikarang, yang mana terkadang itu Pak ya, rezeki itu tergantung kebutuhan gitu Pak. Oh, Iya. sebentar, pelan-pelan. Ini di situ ada kunci rezekinya, Pak. Rezeki Itu tergantung kebutuhan. rezeki tergantung kebutuhan. Iya. Gitu. Iya. Oh, super sekali. Nah, rezeki Anda selama ini baik. Baik, alhamdulillah. Loh, kalau baik kenapa banyak utang? Ya gini Pak, jadi memang dari awal saya merintis usaha itu dimulai dari ya dengan modal kecil gitu kan. Dan terus setelah saya amati, Di pos dulu, Pak. Modal kecil. Apakah usaha Anda kecil-kecilan? kecil-kecilan betul. Kecil Jangan sedang. pernah sebut usaha Anda kecil-kecilan. Itu langsung membuat batas mental. Sehingga Anda tidak akan mengupayakan yang besar. Kenapa? Bisnis Anda kecil-kecilan. Semua bisnis besar dimulai dari mensyukuri yang kecil. Oke? Kemudian, modal kecil. Apakah itu bisnis utama atau sampingan? Atau Anda punya pekerjaan lain? Bisnis utama itu Pak. Bisnis utama. Good. Jangan pernah sebut bisnis Anda sampingan. Ada tahu orang yang bilang bisnis sampingan. Tuh, istri sampingan. Semua yang sampingan tidak serius. Nah, kebutuhan menentukan rezeki. Jadi apa yang Anda harus perbaiki sebetulnya? Ya sebenarnya yang saya inginkan itu Pak, jadi saya dan usaha saya itu jalan dan maju tanpa utang di situ Pak. Karena selama ini usaha saya jalan, utang pun jalan gitu Pak. Jadi utang banyak jadi. Good. Ada hutang ini sebab atau akibat, Pak? Sebab Pak. Sebab dari galau. Tapi ada hutang ini sebab atau akibat? Akibat. Nah, Bapak itu harapannya itu akibatnya berubah. Berapa banyak orang drama kehidupannya karena salah mengharapkan. Yang diharapkannya berubah akibatnya. Tidak akan pernah ada orang keluar dari kesulitan. Kalau yang dikeluhkan kesulitannya, yang harus dikeluhkannya itu dengarkan kalimatnya sederhana. Jangan pikirkan yang tidak bisa Anda lakukan. Pikirkan yang sebetulnya bisa Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan. Itu sumber masalah. Saya mau tulis dulu, tadi Bapak mengatakan rezeki saya tergantung dari kebutuhan. Jadi apa yang harus dilakukan? Berusaha dan lebih rajin lagi. Bukan. Kalau rezekinya ditentukan oleh kebutuhan, maka yang harus dilakukan menambah kebutuhan. Terus bilang gini, loh yang sekarang aja kurang Pak. Laki-laki, angkat tangan, yang laki-laki. Ya saya tahu, ya laki-laki. Siapa yang laki-laki sudah pernah minta anggaran dari Tuhan untuk menjalankan istri? Angkat tangan. Tuh, nggak semua toh. Mengeluh nggak punya uang, bilang iya Pak Mario punya uang bisa jalan-jalan. Pertanyaan saya, pernah minta nggak ke Tuhan? Tuhan, aku mohon anggaran untuk menjalankan istriku. Kasihan, dia telah aku rebut dari laki-laki yang lebih tampan dariku. Iya toh? Jangan sampai istri itu menyesal. Nah sekarang Bapak kalau tahu kebutuhannya itu adalah sebab dari rezeki, kebutuhannya diperjelas. Ayo, apa kebutuhan Anda? Buat bayar utang Pak. Pikirannya masih akibat, bukan sebab. Bapak gini, utangnya berapa sih kalau gitu? Betul, kita harus tulis utangnya kira-kira berapa? Nggak banyak, paling kurang lebih
Stop dulu. Tadi lihat matanya melihat ke kanan dulu. Membayangkan enaknya ngomong berapa. Betul. Lalu melihat ke kiri, ngecek sebetulnya berapa. Iya tuh? Iya. Itu loh, satu cara baca orang. Iya betul. Rata-rata orang yang aktif tangan kanannya, kalau mengingat-ingat sesuatu, itu ke kiri matanya. Oke? Kira-kira 70% orang itu kalau mengingat ke kiri. Kalau dia mengarang, pergi ke domain kreativitas otak kanan, lihat ke kanan atas. Ini tadi. Nah, jadi mulai dari sekarang gini tanya. Kapan kita mau menikah, Mas? Tadi ngarang mau berapa jumlahnya, lalu dicek sebetulnya sekarang dia tahu bahwa saya bisa baca, berarti dia harus hati-hati. Jadi berapa? 100 juta. 1 juta. Oke. 100-an juta. Ini dulu awalnya berapa utangnya? Awalnya modal 7, utang 7, Pak. Modalnya? Modal 7 juta, utang 7 juta. Modal 7 juta, utang 7 juta. Terus untung berapa waktu jualan? Ya lupa untungnya. Ya, dia nggak berani lihat jadi. Nah sekarang, waktu dagang dengan modal 7 itu untungnya berapa? Ya 500-an, Pak. 500.000 dari 7 juta. 7 juta. Ini untung bersih atau kotor? Kotor. Kotor. Bersihnya berapa? Ya, mungkin 400 dipotong karyawan, Pak. Oh, jadi 400. Ini karyawan. Istri hanya dapat 100. Berani mati. Masa istri dapat 100? Terus utang lagi. Iya, jadi utangnya sebenarnya utang barang gitu, Pak. Percaya nggak orang bicara hutang menggunakan cincin berpatah, bertatahkan sedikit berlian walaupun nggak tahu apa. Oke? Ini juga, oh my god. Berarti masalahnya bukan di dagang. Masalahnya adalah di pola Hidup. Yang menurut beliau penting, tidak penting bagi orang lain. Berarti Bapak harus buang hal-hal yang menjadikan Bapak banyak drama. Saya nggak pakai cincin. Dong, kenapa cincin menikah? Cincin di hati saya dan kehadiran saya bersama Ibu Lina selama menikah, nggak pernah semalam pun terpisah. Nggak pernah sehari pun terpisah. Ya. Kemudian semua uang dan harta saya atas nama dia. Itu Pak, kalau hati Anda nggak kuat jangan coba. Okay? Ini loh Pak, berarti Bapak perbaiki pola hidupnya, sikap. Kalau saya tadi tunjukkan ini Pak, yang menurut Bapak penting, tidak penting bagi orang lain. Buktinya, kualitas hidup kita belum baik. Mau dengar istilah, formula sederhananya? Semakin Anda kurang memuji diri sendiri, semakin ikhlas orang memuji Anda. Ya. Tepuk tangan nggak? Ya, oke. Oke. Simpulkan. Mudah-mudahan bisa buat memotivasi diri saya biar utangnya hilang. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak, kalau 4 cincin ini dijual, kira-kira berapa totalnya? Totalnya 5 jutaan, Pak. Tuh, tahu kenapa Tuhan tidak takut, tapi ada istilah Tuhan takut kalau dikasih lagi, beli 8. Ya, ya Pak, syukuri. Bapak bisa nggak percaya diri tanpa cincin? Bisa. Tuh, mulai dari nanti ya duduk di situ langsung copot Pak.
titipkan kepada teman yang bisa dipercaya, karena dia sudah tahu harganya 5 juta sekarang. Nah, lalu coba Bapak hidup percaya diri dalam kesederhanaan. Doanya Pak, Tuhanku, aku Rudi Rahman mulai dari hari ini akan membersihkan beban-beban yang tidak perlu. Ya, aku percaya bahwa yang mengkayakan aku bukan cincinku, bukan dukun, bukan ramalan bintang. Aku akan hilangkan kebiasaanku baca tweet ramalan setiap hari. Yang baca ramalan-ramalan itu batal rezekinya. Karena dia mempercayai orang lain, bukan kepada Tuhan yang memberi rezeki. Tuhanku, aku akan mulai bekerja untuk kebahagiaan keluargaku. Mampukanlah aku membayar hutang 100 juta itu kecil. Telah banyak Tuhan itu kayakan orang dengan uang yang gak keruan. Tahu harta karun? Harta karun itu kan tenggelam toh. Itu kalau Anda temukan, boleh ambil nggak? Kalau ada Pak Karun, jangan. Kita menggali harta karun, ketemu Pak Karun bilang ikut aku. So, kalau gitu berdoalah dengan lebih ikhlas. Jangan Anda berdoa kepada Tuhan tapi masih percaya ramalan-ramalan, punya pantangan-pantangan. Sudah bertuhan, bertuhanlah. Ikhlaslah. Itu. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah, bersihkanlah diri Anda dari beban-beban yang tidak perlu dan tetap bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Mudah-mudahan nanti ada pendamping yang baik sekali kepada ibu dan anak, ya. Pesan saya, ibu tetap jadi orang sebaik ini sekarang. Itu bukan drama, ibu. Selamat malam, Anda menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways. Tema kita malam hari ini adalah no drama. Pak Mario, Ya. hidup itu kan seperti kompetisi, Pak. Good. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari drama-drama di dalam kompetisi itu? Good. Persaingan ya. Apakah Anda di antara Anda yang hidupnya tidak bersaing? Nggak ada. Nggak ada. Selalu bersaing dengan harapan sendiri. Iya. Nah, yang membuat kita galau itu kita bersaing dengan orang lain. Yes. Oke, yuk. Kalau mau kaya-kayaan, akan selalu ada orang lebih kaya dari kita. Yes. Ya. Kalau mau cantik-cantikan, akan ada orang yang dilahirkan lebih cantik dari kita. Tapi kalau mau damai-damaian, itu hanya mungkin kalau Anda lebih baik dari diri Anda kemarin. Jadi, the true competition is against yourself, melawan diri sendiri. Nah, caranya setiap hari bersihkan dari beban-beban yang tidak perlu, yang dramatis itu. Simplify, sederhanakan. Yuk kita lihat ini kesederhanaannya. Saat kalah, bersabarlah. Saat menang, rendah hatilah. Yuk sekarang kita analisa ya. Saat Anda kalah, bersabarlah. Kenapa? Yang salah kita. Kita nggak lihat latihan, nggak siap-siap, nggak ada training, sehingga kalau dikalahkan wajar, bersabarlah. Bukan marah, bukan sedih. Lah kalau menang, rendah hatilah, karena lawanmu mungkin nggak latihan. So, jadi kalau gitu, kalau menang, rendah hatilah. Nah, ini loh yang dicintai Tuhan. Waktu kalah dia bilang, Tuhanku, ada waktu di mana aku menang dan aku kalah, dan saat ini engkau kalahkan supaya aku memperbaiki diri. Sampai detik terakhir Anda mencapai yang Anda lakukan, jangan pernah sombong. Pada detik setelah Anda dapat, tetap rendah hatilah. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kali ini saya akan mempersilahkan sahabat-sahabat super yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan. Silakan, bagi yang ingin bertanya. Selamat malam Pak, salam super. Salam super, nama Ibu? Nama saya Febri, saya dari Jakarta. Dari Jakarta, ya Ibu Febri. Saya tunanetra sejak saya masih TK sampai sekarang. Sebentar Ibu, mikrofonnya diturunkan. Anda lihat wajah Ibu Feby yang ramah, tersenyum. Padahal sejak masih kecil sudah tidak bisa lagi melihat warna yang Anda lihat.
Berapa banyak di antara kita bisa bersyukur di dalam kekurangan dan masih berniat dengan sungguh-sungguh meneruskan kehidupan dengan penuh semangat walaupun dikurangkan? Kita berikan tepuk tangan yuk. Silakan Mbak Feby. Saya menikah muda waktu itu, lalu saya sudah punya anak, umurnya sekarang sudah kurang lebih 3,5 tahun. Ya. Tetapi sekitar kurang lebih 2 tahunan lebih yang lalu, saya sudah bercerai. Saat ini saya single parent. Ya. Saya dilemanya adalah satu sisi saya harus single mencari nafkah untuk anak saya karena dia masih kecil dan dia butuh. Satu sisi Pelan-pelan saja Ibu, silakan. Satu sisi, bagaimana Ibu? saya nggak tega ninggalin dia untuk cari uang karena dia nangis. Dan terkadang saya nggak enak sama keluarga saya karena saya harus menitipkan anak saya sama orang tua saya kalau saya pergi cari uang. Karena terkadang saya nggak tahu juga apa mungkin perasaan saya aja. Apakah terkadang mereka menjadi beban atau apa? Karena saya merasa saya membebani mereka. Dan saya jadi bingung harus bagaimana. Jadi kadang-kadang saya suka marah sama anak saya. Saya suka jadi kadang iri sama orang-orang lain. Kenapa mereka bisa, kenapa saya nggak bisa. Seperti itu. Ibu Feby duduk aja dulu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Apakah mudah bagi saya untuk bicara? Tidak ya. Sebetulnya ini karena saya flu. Flu memang begini dampaknya. Tapi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Ibu Feby, tanpa Ibu sadari, Ibu telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di ruangan ini, bagi jutaan yang melihat di sana. Dan permintaan saya kepada orang tua Ibu Feby untuk tidak merasa terbebani untuk membantu memelihara anak. Ya, sebetulnya tidak ada orang tua yang merasa keberatan dititipi anak, itu tidak ada. Apalagi umur 3 tahun sekarang, tahu lucu-lucunya, ya. Tapi karena Ibu baik hati, Ibu lembut sekali, Ibu hati-hati dengan perasaan orang lain, Ibu merasa Ibu membebani. Tidak. Jadi Ibu, tanda pertama bahwa Ibu orang baik adalah Ibu merasa yang sebetulnya dicintai oleh orang tua pun itu beban. Jangan ya, ikhlas saja. Kedua, mudah-mudahan ini doa kita semua, bahwa Ibu mendapatkan rezeki yang lancar, yang baik, ya. Mudah-mudahan nanti ada pendamping yang baik sekali kepada Ibu dan anak, ya. Pesan saya, Ibu tetap jadi orang sebaik ini sekarang. Itu bukan drama, Ibu. Tidak mungkin Tuhan mempersulit hidup seseorang tanpa rencana pembahagiaan. Saya tidak bisa memberikan jalan keluar kepada orang yang hatinya sudah jauh lebih kuat dari saya. Mohon maaf saya flu, Ibu, ya. So, Ibu, sabar saja. Kasih sayang dari kami semua untuk Ibu, ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah, kita akan beristirahat sejenak. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Lalu laki-lakinya bilang, sebetulnya dari dulu itu aku itu bilang, hartaku itu hanya kamu.
Tapi kamu bilang so sweet. Selamat malam, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema kita malam hari ini, No Drama. Yes. Pak Mario, Yes. ada saran nggak dari Bapak untuk kami yang begitu mencintai kehidupan penuh drama? Kalau Anda memang menyukai derita, tidak lucu loh itu fakta. The pains of suffering. Jadi rasa sakit dari penderitaan itu nikmat loh ya. Kalau tidak nikmat, mengapa ada orang meratap bertahun-tahun? Merasa menjadi korban, ditipu deh, ditipu. Coba sekarang, istri yang sakit hati dikhianati suaminya. Dengarkan ini ya, nanti Anda akan lihat faktanya. Istri yang sakit hati dikhianati suaminya. Berkumpulnya dengan siapa? Sesamanya. Dengan kelompok-kelompok korban pengkhianatan laki-laki. Ayo, manusia itu diberikan kemampuan menikmati apapun termasuk penderitaan. Hebat loh, manusia itu hebat sekali. Sekarang Anda mau menikmati penderitaan atau kebahagiaan? Bahagia. Kebahagiaan, yuk kita lihat yang simple. Tertawanya anak kecil. Oh, itu lucu sekali, itu nikmati. Oke, kemudian di pesawat Anda duduk, Anda ngantuk, capek, duduk, ada yang bawa bayi, nangis. Itu nikmat atau penderitaan? Penderitaan. Sekarang penderitaan bagi siapa? Bagi kita. Dengarkan ini. Dan ini true story. Masuk ke pesawat, saya capek sekali, habis seminar yang panjang, duduk rencana saya mau duduk bangun di Jakarta. Itu toh? Bayi itu mulai nangis. Sudah seperti ibunya mulai tarik suara gitu nah. Mulai. Bayi ini nangis keras sekali. Saya dengar keluhan orang-orang lain. Di business class kok ada suara begini begitu toh? Saya bilang, kasihan adik itu, yang menderita itu dia, bukan kita. Dia sedang pilek karena tekanan udara di kabin itu sakit, dia nangis. Kasihan adik itu. Lalu saya sambil merem berdoa, Tuhanku, hilangkan rasa sakit itu darinya, biarkan perjalanan ini mendamaikan bagi dia. Saya lupa tentang diri saya dan orang lain, tertidur. Waktu saya bangun, diam anak itu. Saya tanya ke Ibu Lina, Love, dia diam. Mulai tadi nangis, baru mau mendarat diam. Kalau kita lihat kita yang menderita banyak dramanya, tapi kalau kita lihat dia yang menderita, kita mendoakan. Lalu kita diberikan hak bagi orang baik yang mendoakan orang lain. Penyelamatan. Tidak harus merasakan derita yang sama. Tolong ingat ya, orang miskin itu belum tentu menderita loh. Jadi kalau gitu hilangkan drama, jangan nikmati penderitaan. Kalau lihat orang menderita, doakan. Kalau kita menderita, berdoa. Tuhan itu mampu mencabut rasa sakit. Minta. Kalau tidak untuk dimintai sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh manusia, mengapa kita sebut beliau Tuhan? Itu. Super sekali Pak Mario, dan nampaknya kita harus memberikan kesimpulan untuk tema kita hari ini, Pak Mario. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih baik kaya raya tanpa keluarga atau berkeluarga dan sedeng-sedeng saja? Siapa yang memilih kaya raya tanpa keluarga? Nggak ada. Siapa yang memilih siapa yang memilih berkeluarga sedeng-sedeng saja? Kekayaan tumbuh dari yang sedeng-sedeng. Kenapa tidak ingin keluarga? Yuk kita lihat meme-nya ini sebagai kesimpulan kita. Sebuah keluarga yang baik lebih penting daripada kesibukan untuk kelihatan seperti orang kaya. Berapa banyak orang hidupnya berantakan karena sibuk kelihatan seperti orang kaya. Orang banyak uang yang keluarganya berantakan itu miskin. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu keluarga.
keluarga itu yang utama siapa? Ibu. Istri. Bagi anak siapa? Ibu. Ibu. Ini loh keluarga itu. Laki-laki tidak ada yang bisa disebut sukses kalau istrinya tidak bahagia. Itu hanya laki-laki yang cacat. Kenapa? Keluarganya sedih. Kalau mau sukses itu bahagiakan istri. Mulai dari tidak punya apa-apa. Itu kan ada istri yang akhirnya mengeluh, "Mas, kita ini kok miskin sekali." Itu kan. Kenapa dari dulu kamu tidak bilang kamu miskin? Lalu laki-lakinya bilang, "Sebetulnya dari dulu itu aku itu bilang, hartaku itu hanya kamu." Tapi kamu bilang so sweet. Ya. Pulang ini nanti, oke? Kalau ibu ada di kampung, telepon, sampaikan sayang. Ada masa di mana telepon itu tidak beliau jawab lagi. Telepon mumpung masih bisa bilang, "Halo, Bu, kok suaranya jauh? Halo, Bu, kok suaranya jauh?" Terus cucunya bilang, "Teleponnya kebalik." Semua orang yang memuliakan ibunya, memuliakan istrinya, tidak mungkin hidupnya terbengkalai. Mulai dari situ. Kalau Anda bingung tentang cara macam-macam memperbaiki rezeki tadi sesuai kebutuhannya istri. Mulai dari situ, kebutuhannya istri itu anak. Ya. So, kesimpulannya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jadi pribadi yang hatinya, lihat ya, hatinya rendah dalam keberserahan. Kan doa-doa saya di Facebook, di Twitter, di Instagram kan gini kan, "Tuhan, tinggikanlah ilmuku," gitu ya. Itu untuk adik-adik loh ya. Untuk saya yang lebih tua sudah bukan begitu lagi. Doa saya untuk ilmu adalah begini, "Tuhan, tinggikanlah ilmumu yang kau izinkan aku sampaikan." Beda nggak dengan tinggikanlah ilmuku? Beda. Kalau tinggikanlah ilmuku seperti aku yang punya, tapi kalau tinggikanlah ilmumu yang kau izinkan aku sampaikan, betapa tingginya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yakini kita sudah bertuhan, yakini janjinya bahwa kebaikan adalah untuk yang baik. No drama. Drama itu untuk orang yang memperlambat kehidupan. Kita mau sukses semudah mungkin. Amin. Baiklah Pak Mario, sayangnya kita sudah harus berpisah bersama sahabat-sahabat super kita ada di studio dan juga ada yang di rumah. Baiklah, saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya mengikuti Mario Teguh Golden Ways, saya jadi lebih banyak inspirasi bagaimana untuk menyikapi no drama dalam kehidupan, yaitu dengan cara sederhana. Kedepannya supaya saya menjadi orang lebih baik lagi, nggak ada drama-drama lagi dalam kehidupan saya. Model rambut memang begitu. Saya itu agak peka kalau melihat orang rambutnya sensitif. Oh ya, audiens boleh bereaksi ya kalau ada ketidaklogisan di sini atau lucu atau ngeyel atau banyak drama, Anda bisa bilang turun. Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.